لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا علما من لدنك يا عليم وارزقنا عملا صالحا يا مجيب السائلين. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada beliau sedang tidak nanti di hari yang jauh dan beliau mendapatkan izin dan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada nazar masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hingga ayat ke-20. Insyaallah malam ini akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-21. Ayat ke-21 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Sadaqallahu Azim. Kira-kira terjemahannya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, atau dalam penafsiran yang lain, dirikanlah sebuah bangunan di pintu gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat yang lalu, yakni ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bangunnya kembali Ashabul Kahfi. Jadi setelah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lama, lalu Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka kembali. Ketika mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dengan yang
Ada yang menyatakan kita tidur setengah hari, ada yang mengatakan kita tidur 1 hari. Itu Allah yang lebih tahu. Yang penting sekarang kita lapar, cari makan. Nah, ketika kita mencari makanan, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Karena mereka menganggap pada saat itu yang berkuasa masih raja yang zalim. Maka ketika mereka mencari makanan itu jangan sampai ketahuan. Nah, selanjutnya ketika mereka pergi mencari makanan tersebut, atau ketika salah seorang mereka pergi mencari makanan tersebut, akhirnya keberadaan mereka itu diketahui. Ayat inilah yang menyatakannya. Allah menyatakan ayat yang ke-21 ini, wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Demikianlah kami mempertemukan manusia dengan mereka, dengan ashabul kahfi. Nah, banyak penjelasan terkait dengan ini. Di antaranya kita bacakan saja apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini kitab tafsir ketika menjelaskan ayat yang ke-21 ini. Nah, Allah menyatakan, kata beliau, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Demikianlah kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia tersebut mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Siapa ini? Al-ummatul muslimatul lati bu'itha ahlul kahfi 'ala 'abdihim. Yang dimaksud di situ adalah manusia di situ. Mereka yang dimaksud manusia yang mengetahui posisi mereka itu adalah ummatul muslimah, umat Islam. Tapi nanti di sini jangan diterjemahkan umat Islam di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa di sini ditafsirkan oleh seluruh ulama bahwa yang mengetahui itu umat Islam, bukan Imam Al-Qurtubi saja, ulama-ulama yang lain. Mengapa? Karena agama yang Allah berikan pada semua nabi itu Islam. Makanya agama semua nabi itu disebut dengan Islam. Orangnya muslim, ramai dia muslimun, perempuan dia muslimah. Kalau menunjukkan ummah berarti ummatul muslimah, umat yang berislam. Mengapa demikian? Karena tidak ada agama lain di sisi Allah kecuali al-Islam. Inna dina 'indallah al-Islam. Jadi kalau seperti itu, agama yang diberikan kepada Nabi Adam Islam, kepada Nabi Nuh Islam, kepada Nabi Ibrahim Islam, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz yang disebut dengan Yahudi Nasrani? Kan Al-Quran menyebutkan ada Yahudi, ada Nasrani sebagai sebuah agama, sebagai sebuah nama agama yang juga nanti penyebutannya ahli kitab di dalam Al-Quran. Penyebutan Yahudi dan Nasrani itu menunjukkan melencengnya. Itu menunjukkan melencengnya. Mengapa disebutkan Yahudi? Karena dia sudah melenceng. Kalau seandainya dia benar, dia disebut dengan umatul Islam, umatul muslimah atau umatul Islamiyah. Mengapa disebut Nasrani? Karena sudah melenceng. Nah, maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan yang dimaksud manusia mengetahui posisi mereka itu adalah ummatul muslimah, umat Islam pada zaman itu. Nah, allati bu'itha ahlul kitab 'ala 'abdihim, yang dimana umat Islam di situ pada waktu ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
Jadi ketika mereka dibangkitkan itu, umat pada saat itu bukan lagi umat yang kafir, tapi umat yang sudah menganut agama yang benar. Dan bahkan nanti para ulama kita menjelaskan, bahkan penguasanya pun termasuk pada penguasa yang soleh pada saat itu. Nah, wadhalika anna Dihyanus mata wa maghfurun wa malaka an tilkal dar rajulun salih, bahwa pada masa itu Dihyanus raja zalim yang berkuasa ketika kemarin mereka pergi itu, ketika mereka lari itu, raja itu ternyata raja itu sudah meninggal. Wa maghfurun, dan berlalulah waktu dan berlalulah masa, dan berkuasalah pada saat itu seorang lelaki yang saleh. Nah, pada saat itu terjadi perbedaan pendapat, bukan terkait dengan Ashabul Kahfi, tapi mereka berbeda pendapat terkait dengan pembangkitan, terkait dengan nanti di akhirat. Agar mereka sudah beriman juga kepada hari akhirat. Nanti di akhirat kira-kira kita ini dibangkitkan oleh Allah jasad saja, atau jasad dan ruh saja, atau jasad dan ruh. Terjadi perdebatan pada saat itu, sehingga perdebatan di kalangan masyarakat ini diajukanlah kepada sang penguasa. Yang benar yang mana? Kita nanti dibangkitkan, ruhnya saja dibangkitkan, atau ruh dan jasad? Sang penguasa tak mengetahuinya dengan pasti. Kira-kira maka dia merenung, lalu dia berta'abbud, beribadah kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan itu. Nah, dan sang raja memohon kepada Allah supaya adalah jawaban terkait dengan apa yang diperselisihkan oleh orang, oleh masyarakat pada saat itu. Maka jawabannya ada pada Ashabul Kahfi. Jawabannya pada Ashabul Kahfi. Makanya ayat ini mengatakan liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Bahwa apa yang Allah janjikan berbangkitnya itu benar. Berbangkit yang seperti apa? Berbangkit yang jasad dan ruh. Nanti jawabannya akan dijelaskan. Mengapa harus jasad dan ruh? Mengapa tidak ruh saja? Nah, dan bahwa saat itu, hari kiamat itu tiada keraguan padanya. Nah, kata Imam Qurtubi, ya, diriwayatkan bahwa ketika pemuda Ashabul Kahfi tadi mencari makanan, nah, ini cerita bagaimana sang raja mendapatkan jawaban dari permasalahan yang didapatkan, yang dilontarkan kepadanya. Jadi Ashabul Kahfi ini mencari makanan. Ketika dia memberi makanan, dia kasih uang. Ketika dia kasih uang, si penjual menolak. Ini uangnya tak laku. Mengapa tak laku? Ini uang tak digunakan lagi. Sekarang kamu sudah menggunakan uang yang lain. Kalau dilihat dari cirinya, uangmu ini adalah uang yang telah dulu sudah pernah ada, sekarang sudah tak digunakan lagi. Dari mana kau dapatkan ini? Kata si pedagang, dari mana kau dapatkan ini? Aku mendapatkannya semalam ketika aku menjual kurma. Kan dia kan mau pergi perlu ada perbekalan. Nah, ketika berbekal itu dijualnya lah sebagian kurmanya. Lalu dia mendapatkan uang dirham tersebut, uang perak tersebut. Ketika didapatkannya, itulah yang pada akhirnya dibelanjakannya. Ini baru kemarin aku dapatkan.
Lalu kata si penjualnya tidak. Ini uang sudah tidak laku, uang yang dulu pada zaman yang cukup lama. Nah, maka oleh karena si pembeli tadi ngotot dan si penjual tak mau menerimanya, akhirnya dibawalah pada penguasa. Ada yang mengatakan penguasa kampung itu, ada yang menyatakan sang raja. Nah, karena diindikasikan dia ini bukan orang sembarangan karena uang yang diberikannya tadi. Nah, lalu ketika ditanya oleh si raja tadi, dari mana engkau dapatkan ini? Aku dapatkan ketika aku melakukan ini sebelum kami pergi. Si raja tahu dulu ada beberapa orang pemuda yang pergi di zamannya Raja Dikianus. Kalian tahu kan? Kalau seperti itu, betul kan kalian hidup di zaman ini lalu ada beberapa orang yang pergi? Betul itulah kan? Kata si pemuda Ashabul Kahfi tadi. Nah, kalau seperti itu sudah berlalu 300-an tahun. Sekarang kalian masih seperti sedia kala, tetap masih muda. Dalam salah satu riwayat, walaupun ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka sudah mulai memanjang, tubuh mereka sudah mulai memanjang, tetapi panjangnya tidak begitu signifikan. Nah, karena ini didapati dalam pembahasan ayat yang 19 yang lalu. Mereka bertanya, kita tidur berapa hari? Setengah hari, yang atau 1 hari. Ya, berarti tidak sadar bahwa mereka itu tidurnya lama. Kalau seandainya rambutnya panjang atau tubuhnya panjang, pasti mereka akan mengetahui hal itu. Kalau kayak gitu sudah lama kita tidur. Nah, seperti itu. Jadi kamilah orangnya. Lalu sang raja pada akhirnya mendapatkan jawaban dari apa yang dipikirkannya. Apa yang dipikirkannya? Kita nanti dibangkitkan ruhnya saja atau ruh dan jasad. Maka jawabannya berdasarkan ini, berdasarkan pengakuan orang yang bukti-bukti ada sama dia, kita nanti dibangkitkan oleh Allah ruh dan jasadnya. Orang misalnya 300 sekian tahun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasadnya. Maka Allah Maha Kuasa terhadap itu semua. Di situlah nanti sang raja menyatakan kita dibangkitkan dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Nah, selanjutnya kata sang raja, kalau seperti itu bawa kami kemana kalian bersembunyi. Lalu dibawalah. Ketika sampai di gua, mendekati gua, kata yang membawa tadi, ana al-khulu alaihim li alla yar'amu fadakhala alaihim fa'lamahum al-amra wa anna al-ummata ummatu islamin. Kata dia, biar aku saja yang masuk, kalian jangan ikut. Nanti takutnya kawan-kawan itu terkejut. Biar aku saja yang masuk. Ketika dia masuk, dia ceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi. Di luar sana sudah ada sang raja yang menunggu dan umatnya umat Islam, sama seperti apa yang kita yakini. Ternyata kita ini tidur sudah sekian lama. Maka masing-masing mereka pun terkejut. Pada akhirnya mereka keluar menemui sang raja. Lalu mereka mengagungkan sang raja, dan raja pun mengagungkan mereka atau memuliakan mereka. Dan kemudian apa yang terjadi? Tsumma raja'u ila kahfihim. Kemudian mereka kembali ke gua mereka. Nah, ketika mereka kembali ke gua mereka, banyak riwayat yang menyatakan bahwa pada akhirnya mereka meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu apa ibu yang dirahmati Allah, orang berbeda pendapat lagi. Berbeda pendapat. Ini orang yang tidur lagi atau tutup lagi?
sebahagian riwayat menyatakan bahwa asal atau bekas mereka itu tak dijumpai lagi, tidak dijumpai lagi. Pada akhirnya disitulah ada inisiatif untuk membangun sesuatu supaya ada tanda. Maka satu mengatakan kita bangun saja satu bangunan. Yang menyatakan ini berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan, yang menyatakannya orang kafir, kita bangun dia ini kuil. Mengapa? Karena dia mengikuti agama kita dulu di zaman Dikianus. Ada segelintir orang mengatakan demikian. Yang lain mengatakan tidak. Kita bangun di sini masjid. Maka ujung ayat ini menyatakan qala alladziina ghalaqu 'ala amrihim, berkatalah orang yang menguasai urusan itu. Artinya dia memiliki kebijakan terkait dengan itu, lanattakhidanna 'alaihim masjidan, kami akan membangun masjid di sini. Penyebutannya pun masjid. Penyebutannya masjid. Padahal ini zamannya zaman baginda Muhammad SAW atau zaman sebelumnya. Sebelumnya ada yang menyatakan ini zamannya Nabi Isa atau setelah Nabi Isa. Ada juga yang menyatakan sebelum Nabi Isa, berarti berada pada Yahudi. Nah, artinya apa? Artinya pada zaman dahulu rumah ibadah itu memang untuk tempat sujud. Istilahnya tempat sujud itu adalah masjid. Dari sini nanti para ulama kita menyatakan bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu adalah ibadah yang ada sujudnya. Karena di dalam ayat ini diantaranya penistilahan rumah ibadahnya dengan penistilahan tempat sujud. Dan juga nanti ada rukunya. Mengapa ada rukunya? Karena kepada Maryam ibunya Nabi Isa, berarti Maryam itu kira-kira mengikutinya syariat Nabi sebelum Nabi Isa. Syariat Nabi Zakaria, syariat Nabi Zakaria itu sama seperti syariat Nabi Musa. Nah, pada Maryam di dalam surah Ali Imran dijelaskan warka'i ma'ar raka'i. Wahai Maryam, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ya sholat. Karena di dalam Al-Quran ada perintah rukuk, tapi dimaksud sholat. Di dalam istilah kaidah tafsir disebutkan itlaqul juz'i wa yuradu bil kulli, yang disebutkan sebahagian tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Disebutkan rukuk yang dimaksudkan salat, disebutkan sujud yang dimaksud salat, disebutkan berdiri qumil laila illa qalila yang dimaksud salat, disebutkan tasbih yang dimaksud salat, disebutkan zikir yang dimaksud salat, dan begitulah seterusnya. Jadi ada nanti penyebutan sebahagian dari satu perbuatan, tetapi yang dimaksud adalah perbuatan itu secara keseluruhan. Nah, dari sini nanti para ulama kita memberikan kesimpulan di zaman dahulu itu pun ibadahnya juga ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, di dalam ayat ini itu disebutkan demikian, yang dibangun itu adalah tempat sujud, yang pada akhirnya kata masjid ini menjadi istilah tertentu untuk menyebutkan rumah ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus dipahami dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani As-Sadili. Kata beliau, ayat ini memberikan isyarat. Ayat wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu dan seterusnya. Nah,
itu memberikan isyarat bahwa satu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya, orang yang dicintainya, orang-orang soleh, itu adalah menyembunyikan kondisi mereka di awal perjalanan menuju Tuhannya, tapi nanti pada akhirnya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak betul wali, ya, ini bagi orang yang percaya dengan konsep kewalian, dan bagi yang tidak percaya haruslah melihat kembali. Mengapa? Karena konsep kewalian itu di dalam hadis-hadis baginda Muhammad SAW amat sangat banyak, dan hadis-hadis sahih. Dan bahkan konsep kewalian itu masuk pada kategori yang tawatur, yang mutawatir, konsep bahwa kewalian itu ada. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang pada awalnya dia tak dikenal, tapi akhir perkara hidupnya itu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan siapa dirinya sesungguhnya. Atau bahkan nanti setelah dia meninggal dunia baru seseorang tahu, oh, ternyata dia itu wali. Nah, di antara contohnya ini. Mengapa demikian? Kata Imam Ibnu Athiyyah, satu dari hikmahnya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala nyatakan keberadaan dia di awal perjalanannya, boleh jadi nanti di tengah perjalanan dia akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, sehingga dia tidak sanggup dan kembali pada diri dia yang sebelum menjadi wali. Sehingga sering sekali Allah tutupi kewalian seseorang. Kalau istilah tasawufnya disebut dengan wali mastur, wali yang tertutup. Tak orang dia itu wali, tapi nanti pada satu saat boleh jadi Allah nyatakan, oh, ternyata waktu wali. Mengapa? Ada yang istimewa yang terjadi pada dirinya, atau ada keistiqomahan amalnya, ada sesuatu yang membuat kita meyakininya bahwa dia adalah seorang wali. Dan memang itu diantara perbuatan Allah pada kewalian, pada orang yang Allah cintai. Atau kadang-kadang ada Allah nampakkan dia sebagai wali setelah meninggal, atau ada yang dari awal, tapi ini adalah orang yang teguh nanti istiqomah sampai akhirnya dia akan istiqomah di dalam kewalian. Ya, ini satu. Yang kedua, dari ayat ini bahwa berbangkit atau diputusnya kembali atau dihidupkannya kembali Ashabul Kahfi itu memberikan ilustrasi kecil bahwa hari kiamat, pembangkitan di hari kiamat itu benar adanya. Makanya tadi di antaranya kan raja yang soleh itu pada akhirnya mendapatkan ilham, mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, ternyata hari berbangkit itu seperti ini. Gampang betul bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan jasad kita ini. Walaupun jasad kita ini sudah hancur lebur, sudah kembali ke emaknya, kembali ke tanahnya, tapi kembalinya itu seperti apapun dia kembali ke tanahnya, mudah betul bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Mengapa? Karena kalau dinisbahkan pada kita makhluk, mana yang lebih susah? Menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada, atau meniru sesuatu yang sudah pernah ada, atau menjadikan sesuatu yang sudah pernah ada. Maka jawabannya mudahlah menjadikan sesuatu yang sudah pernah ada, atau mengadakan kembali yang sudah pernah ada. Itu lebih mudah daripada menjadikan
Maka begitulah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia. Walaupun tidak bisa dikatakan kalau begitu Ustaz, pada perbuatan Allah itu ada yang mudah, lebih mudah dan sulit, tidak. Mengapa? Karena sifat Allah itu dia masuk dalam kategori wahdaniyah. Nanti ketika membahas wahdaniyah, satu dari pembagian wahdaniyah itu wahdaniyah sifat. Wahdaniyah sifat terbagi menjadi dua. Satu dari pembagian wahdaniyah sifat itu adalah bahwa sifat Allah itu tidak berlebih kurang. Apa maksud tidak berlebih kurang? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat dunia ini atau mengangkat bumi ini dengan mengangkat sebutir pasir, kira-kira mana yang lebih susah? Mana yang lebih susah kira-kira? Kalau saya mengangkat tasbih ini lebih sedikit energi saya keluar daripada mengangkat kitab ini. Mengangkat kitab ini lebih sedikit energi saya keluar daripada mengangkat meja. Berarti ada lebih kurang pada sifat kudrat saya, pada sifat kemampuan saya untuk melakukan sesuatu. Maka pada Allah semuanya mudah. Pada Allah semuanya mudah, tidak ada yang susah. Maka begitu juga kalau seandainya dinisbahkan pada manusia, mana yang lebih sulit? Tapi pada manusia kepada Allah, mana yang lebih sulit? Menjadikan sesuatu menjadi ada dari tidak ada, atau mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada. Maka bagi kita pastilah lebih mudah mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada daripada menjadikan sesuatu yang belum pernah ada. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan kita ini dari tidak ada menjadi ada, apalagi membangkitkan kita nanti yang sudah pernah ada. Maka amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga ayat ini mengatakan wa annas-sa'ata la raiba fiha, bahwa kiamat itu tiada ragu di dalamnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan adanya kiamat, maka dia keluar dari agama. Mengapa? Karena kiamat itu meyakini, mengimani kiamat satu rukun iman, satu dari 6 rukun iman. Dan kiamat itu disebutkan dengan beberapa tahap. Ketika tahapan-tahapan tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, yang urutnya atau sebutnya qat'i, keberadaan yang pasti, atau di dalam hadis-hadis yang mutawatir yang keberadaannya pasti, maka itu wajib diimani. Kalau kiamat itu kan banyak, dari mulai peniupan sangkala. Sebelumnya kalau kita buka di dalam kitab tauhid, pembahasan kiamat itu berawal dari kematian. Kematian itu pasti, alam kubur itu pasti ada, penghancuran bumi ini pasti, penghancuran dunia ini pasti ada pada tiupan sangkakala yang pertama, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tiupan sangkakala yang kedua pasti ada, walaupun nanti ulama berbeda pendapat terkait dengan itu, apakah 2 kali atau 3 kali tiupan. Nah, selanjutnya pembangkitan pasti ada, disebut dengan yaumul ba'ts, hari berbangkit. Setelah itu mahsyar, yaumul hasyr pasti ada. Selanjutnya ada yaumul mizan, hari ditimbang, ada kemudian catatan amal, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada hisab, ada syafaat, dan syafaat itu berdasarkan pada hadis-hadis yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Selanjutnya nanti ada sirat, ada neraka, dengan berbagai macam penyiksaannya, ada surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Itu tahapan-tahapan itu wajib. Jadi ketika seseorang menyatakan beriman kepada hari kiamat, maka semua tahapannya itu yang diinformasikan oleh dalil yang tepat
qat'i atau oleh keberadaan dalil yang qat'i itu wajib diimani. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan aku beriman kepada hari akhirat itu beriman, tapi agaknya beriman pada surga itu tidak. Beriman pada neraka tidak. Itu tak betul itu. Neraka itu tak kekal. Ini masalah di dalam keimanan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori meragukan kiamat ketika dia meragukan tahapan-tahapannya yang diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang keberadaannya itu pasti. Nah, ya selanjutnya ada pembahasan yang amat sangat signifikan, dan ini pembahasan terakhir pada ayat ini. Ketika ayat ini menyatakan qala alladziina ghalabuu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan, kami akan membangun masjid di tempat di kahfi tempat mereka itu berada. Bapak Ibu teman-teman, tadi kan mereka kembali ke kahfinya lalu mereka mati di situ. Lalu mereka meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia itu apa yang akan dilakukan oleh penguasa pada saat itu? Jadi penguasa itu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi berniat untuk membuat peti yang amat sangat bagus untuk mereka, lalu mereka dimasukkan di peti itu. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan fi sunduqin min dhahabin, dari peti yang terbuat dari emas. Nah, jadi diletakkan di sini. Lalu selanjutnya fa'atahu atin minhum fil manami, lalu datang salah seorang dari ashabil kahfi ini di dalam mimpi sang raja. Bapak Ibu rahmati Allah, nanti terkait dengan ini jangan ada orang mengatakan itu kan mimpi susah, tak perlu diambil, tidak perlu dihiraukan. Mohon maaf, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan mimpi itu bagian dari wahyu. Bahkan mimpi para nabi dan rasul itu adalah wahyu sendiri. Dan itu hadisnya amat sangat banyak terkait dengan itu. Nah, mimpi pada orang saleh maka itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, mimpi pada orang kafir pun ternyata bisa diambil kesimpulan dari itu. Mimpinya orang kafir. Siapa di antara mimpi orang kafir yang diceritakan di dalam Al-Quran? Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi kurus dimakan oleh 7 ekor sapi gemuk. 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Ada buliran gandum ditakwilkan oleh para penakwil kerajaan, tidak ada yang sanggup. Pada akhirnya dibawa kepada Nabi Yusuf. Pertanyaannya, raja pada saat itu sudah mengambil ajaran Nabi Yusuf atau belum? Belum. Walaupun dia memiliki karakter yang baik, karena Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf itu Fir'aun yang baik. Walaupun peristilahannya tidak dengan istilah Fir'aun ya, tapi kalau di Mesir istilah Fir'aun itu apa? Nama raja-raja. Ada 1, 2, 3. Kalau istilah Mesirnya Ramses 1, Ramses 2 begitu dan seterusnya. Dan bahkan raja Fir'aun yang amat sangat zalim bermimpi yang pada akhirnya mimpinya itu memiliki indikasi ada sinar. Apalagi mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh.
sadarnya ketika terjadi barusan. Oh, itulah mungkin nanti mimpi kemarin. Selama beberapa hari itu aku mimpi yang sama. Ini nanti. Makanya dalam tradisi keilmuan ada yang disebut dengan tafsir akhlak, dan bahkan bukan tafsir akhlak, tafsir mimpi. Kalau di Mesir itu kitabnya itu bahkan memiliki ijazah untuk bisa mempelajarinya atau bahkan nanti berada pada menafsirkan mimpi, walaupun penafsirannya itu sebatas pada penafsiran, tidak pasti, tidak pasti. Nah, kembali kita kepada kemarin. Jadi sang raja ini bermimpi, datang salah seorang dari Ashabul Kahfi itu kepada raja ketika tadi dia berniat untuk meletakkan mereka itu ke dalam peti yang terbuat dari emas. Nah, kata Ashabul Kahfi itu, "Aratta an taj'alana fi sunduqin min dhahabin fala taf'al." Engkau kan berkeinginan untuk membuatkan kami itu satu peti yang terbuat dari emas, lalu engkau letakkan kami di situ. Fala taf'al, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Nah, fa inna minat turab, sesungguhnya kita itu dari tanah. Khuliqna, fa inna minat turab khuliqna, sesungguhnya kita itu dari tanah diciptakan. Wa ilaihi na'ud, dan kepada tanah pula kita dikembalikan. Fadah, biarkan saja. Nah, di sini ada penjelasan, apakah mereka itu di dalam gua itu dibiarkan begitu saja, atau seperti apa? Atau tadi ada penjelasan bahwa pada akhirnya mereka itu tak didapati lagi, supaya ada tanda bahwa mereka pernah berada di situ, dibangunlah masjid. Artinya apa? Artinya tidak diketahui lagi. Nah, dan yang menjadi permasalahan tadi atau pembahasan tadi adalah membangun masjid di kuburan mereka. Di sini ada dua pembahasan, atau ada dua penafsiran. Kalau seandainya ayat ini ditafsirkan dengan lanattakhidanna alaihim masjidan, kami akan bangun masjid di atasnya, maksud atasnya itu adalah al-bab, sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak ulama tafsir. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan demikian, Al-Imam Ibnu Ajibah menafsirkan demikian, dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Kalau seandainya penafsirnya seperti itu, bukan di atas kuburannya, tapi di pintu gua kubur itu, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika dia membangunkan sesuatu, maka masjid di atas kuburan. Itu jadi masalah. Sehingga kata Al-Imam Muhammad Tahir bin Ashur, beliau lebih memilih pendapat ini. Kata beliau, membangun alal kubur, membangun masjid alal kubur as-salihin, orang-orang saleh, min sunnatin nasara, itu adalah dari perbuatan orang-orang Nasrani sebagaimana pada zaman ini. Selanjutnya di zaman kita, di zaman saya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil ahadits katsirah. Dan Nabi melarang itu sebagaimana di dalam hadis-hadis yang amat sangat banyak, membangun masjid di atas kuburan, bukan di sampingnya ada kuburan. Terkadang banyak orang sekarang, di samping masjid itu ada kuburan, atau di samping masjid itu ada kuburan, tak boleh kalau masjid. Kalau kita ditanya mana? Misalnya, kan kuburan, tak boleh kalau masjid. Atau masjid jalan, ada beberapa ya,
itu menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Ittakhadhu quburahum, jadi kubur itu menjadi objek. Mereka menjadikan kuburnya masjid sebagai masjid. Itulah larangan bagi Nabi Muhammad SAW. Sekarang bukan kuburan itu yang menjadikan masjid di sampingnya, maka itu tidak jadi masalah karena tidak masuk dalam larangan bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun kalau mau menjadi kubur atau mau membuat kuburan, ya untuk amannya supaya tidak menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin, silakan diletakkan pada sesuatu yang lebih jauh dari masjid. Nah, karena kalau nanti dekat-dekat masjid itu jadi permasalahan di situ. Tapi kalau sudah ada masjid yang seperti itu, janganlah nanti sibuk dia mau mentazir orang yang sholat di situ tak sah sholat di situ. Mengapa? Karena di masjid ini di sekelilingnya ada kuburan. Jangan haram sholat di sini, tidak boleh. Mengapa? Kalau seandainya itu haram, umat Islam apalagi yang dirahmati Allah sudah sepakat untuk menerima di dalam Masjid Nabawi itu bahkan ada 3 kuburan. Ada kuburan Sayyidina Muhammad SAW, ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan ada kuburan Umar bin Khattab. Dan itu disepakati seluruh umat Islam kecuali bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang bermasalah. Memang pada zaman dahulu itu pernah mau dibuka Masjid Nabi itu yang berada di Masjid Nabawi. Nah, kuburan Nabi Abu Bakar yang berada di Masjid Nabawi itu pernah mau dibuka pada zamannya Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjadi seorang mufti yang dipercaya oleh kerajaan pada saat itu 18 sekian tahun 1800 sekian. Nah, dan memang beliau ini agak keras dalam masalah itu sampai akhirnya beliau menginginkan untuk dipindahkan. Tapi oleh karena Makkah dan Madinah itu tidak dalam kekuasaan mutlak Arab Saudi, maka mereka tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena Makkah dan Madinah itu milik umat Islam yang kebetulan sekarang ini berada pada kawasan negara Arab Saudi atau Saudi Arabia. Kalau seandainya pada saat itu umat Islam dia berpindah itu balik baginda Muhammad SAW atau maka baginda Muhammad SAW berpindah, tapi pada akhirnya dilarang oleh mayoritas umat Islam dan Arab Saudi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena seluruh umat Islam akan mengamuk itu terkait dengan. Nah, dan itu telah disepakati oleh semua umat Islam. Kalau kita melarang apa yang ada sekarang, maka silakan saja pindahkan kuburan Nabi dari Masjid Nabawi atau pindahkan Masjid Nabawi dari kuburan Nabi. Berani mereka? Kan tak berani. Nah, lalu mau tidak mau mereka harus menerima itu. Dan pendapat yang menyatakan tidak boleh itu pendapat yang sesungguhnya bermasalah, yang tidak berada pada kesepakatan umat Islam. Jadi yang dilarang itu adalah membangun masjid tepat di atas kuburannya lalu sholat di atasnya. Itu yang dilarang di dalam hadis. Nah, jadi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, kata Nabi. Allah melaknat orang Nasrani, orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Pertanyaannya Bapak Ibu rahmatullah, yang disebut kuburan itu yang mana? Ya tempat jasadnya itu kan, itu disebut dengan kuburan fulan, tempat jasadnya itu. Makanya para ulama kita, kalau seandainya ada masjid di perkarangan kuburan, itu tidak jadi masalah. Mengapa? Karena tidak menjadikan masjid di atas
jenazahnya ada di samping, dan begitu juga seterusnya. Nah, sama juga nanti ada hadis baginda Muhammad SAW yang melarang sholat menuju kuburan mereka, atau kalau istilahnya ilaiha, ke kuburan. Ini sholat ke kuburan itu. Ini nanti dipahami oleh para ulama kita, sholat ke kuburan itu artinya itulah kiblatnya. Itulah kiblat dia sholat, itu yang dilarang. Tetapi kalau dia tetap berkiblat ke Ka'bah, walaupun nanti mengarah ke kuburan itu, maka tidak jadi masalah. Sebagaimana juga di masjid dalam, juga masjid-masjid yang lain. Nah, itu kan ada kuburan. Pasti dia sebenarnya itu menghadap kuburan, dia berkiblat ke kuburan itu, atau dia berkiblat ke Ka'bah. Sesungguhnya dia berkiblat ke Ka'bah. Jadi kalau seperti itu, bahkan nanti kalau di depan masjid itu pun ada kuburan, maka para ulama kita menyatakan tak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah tadi adalah di atas kuburan tadi, atau menjadikan kuburan itu sebagai kiblat. Kalau kita sholat itu kiblat kita kemana? Ya ke Ka'bah. Walaupun nanti di depan kiblat itu ada kuburan. Nah, tapi tetap saja sholat kita arahnya ke Ka'bah. Kiblat kita itu Ka'bah, bukan kuburan. Nah, maka hal itu tidak menjadi masalah. Jadi ada dua pendapat terkait dengan ayat ini. Kalau seandainya ayat ini dimaknai di pintu gua, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ayat ini dimaknai pembangunan masjid itu di atas kuburan mereka, dan itu tidak direstui oleh banyak riwayat terkait dengan sejarah Ashabul Kahfi. Nah, maka kalau seperti itu, kata alim masyhur, itu masuk dalam tradisinya orang-orang Nasrani, di tradisinya umat Islam tak digunakan dan dilarang oleh Sayyidina Muhammad SAW. Saya kira demikian bisa saya jelaskan terkait dengan ayat 21 surat Al-Kahfi. Insyaallah kita akan mencoba pada ayat-ayat berikutnya. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Tidak ada. Ini sebenarnya di luar dari pembahasan ini. Sering terbaca dalam Al-Quran itu ada istilah dunia atau wal ardi. Apa? Wal ardi, jadi bumi atau dunia. Kira-kira dalam tafsir itu bagaimana kita memahaminya? Ya. Kalau tidak salah itu ada dalam surat Al-Kahfi ya, pada di awal-awal. Ya. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan musa. Ayat 7 ayat A. Di situ disebutkan al-ard, bumi. Sesungguhnya kalau bumi itu diterjemahkan dengan bumi kita yang tempat kita hidup ini, maka itu bagian dari dunia. Karena dunia itu alam yang ada sebelum adanya akhirat. Alam ini semua sebelum alam yang ada ini, sebelum adanya akhirat, itu semuanya adalah dunia. Apa saja bentuknya? Bahkan nanti yang masuk dalam kategori dunia itu diri kita pun masuk dalam kategori dunia. Makanya kan anak istri itu masuk dalam kategori zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Jadi bagian dari dunia. Jadi kalau bumi itu dipahami dia dengan apa yang kita tidak di dalam ayat yang ke-8 ini, dan segala yang menghiasi bumi itu dari binatangnya, dari pohon-pohonnya dan
bagian dari dunia. Tapi terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata al-ardu di dalam ayat ini juga bisa diterjemahkan dengan dunia. Jadi al-ardu itu sendiri adalah dunia. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang dalam ayat sebagaimana disebutkan tadi disebutkan sebahagian, itlaqul juz'i disebutkan sebahagian, wa yuradu bil kulli yang dimaksud keseluruhan. Yang menjadi perhiasan dalam kehidupan kita itu bumi saja atau yang lain juga? Yang lain juga. Itu perhiasan dalam kehidupan kita. Sebagaimana bumi itu menjadi perhiasan, maka yang lain juga sebagai perhiasan. Seolah-olah Allah ingin menyatakan yang disebutkan bumi ini, tetapi yang dimaksud adalah dunia secara keseluruhan. Nah, jadi dia bisa dengan makna juga ini. Bisa dengan makna bumi itu yang bumi bagian dari dunia, atau nanti bumi itu diterjemahkan dia dengan dunia. Mengapa masuk dalam kategori itlaqul juz'i wa yuradu bil kull, disebutkan sebahagian yang dimaksudkan keseluruhan. Kalau istilah dalam bahasa kita ada, saya sering mencontohkan, nampak tadi kau batang hidung bapak. Yang ditanya apa? Batang hidung bapak atau bapak? Bapak tuh batang hidung bapak itu yang jalan kan? Nampak kau jadi batang hidung bapak? Nah, berarti kan hadir dia. Nah, berarti yang ditanya apa? Bapak itu ditanya, bukan batang hidungnya. Cuma kadang-kadang disebutkan dengan batang hidung. Nah, jadi disebutkan sebahagian yang dimasukkan keseluruhan. Jadi ada lain? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an abduka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana